Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Suudzon dari kitab Reformasi Ruh Iya Aktivis Dakwah karya Said Muhammad Nuh. Suudzon dalam pengertian ini adalah berburuk sangka, ya, sikap berburuk sangka terhadap orang, terhadap Allah, terhadap keadaan, dan terhadap kondisi. Dan ini adalah perbuatan yang tercela dalam pandangan Islam. Ada 3 jenis buruk sangka paling tidak. Yang pertama, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit mungkin kita berburuk sangka kepada Allah ketika kita ditimpa penyakit atau musibah atau mungkin kemiskinan, penderitaan yang lain, ya. Kadang-kadang kita berburuk sangka kepada Allah karena ada anggapan seolah-olah kita sudah banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak berbuat baik. Kenapa Allah memberikan penyakit, memberikan ujian kepada kita? Nah, ini harus dihindari buruk sangka yang demikian karena akan berakibat pada merusak sebuah keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, tentunya buruk sangka kepada sesama manusia. Juga umpamanya kita dengan melihat orang penampilannya, ya. Kalau kita lihat orang penampilan yang sangar seolah-olah orang tersebut ada jahat gitu, ya, atau orang yang berbakar lusuh, ya, ini seolah-olah dia adalah pengemis, akan minta-minta dan sebagainya. Tentu waspada boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena buruk sangka terhadap manusia itu adalah suatu perbuatan yang dilarang, ya, sebagaimana Allah juga kemukakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsira minad dhanni ba'du dhanni ismun wala tajassasu wala ba'dukum ba'du. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan buruk sangka, ya, kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 jelas sekali Allah memberikan kepada kita untuk hindari dari berburuk sangka semua manusia. Kemudian buruk sangka pada diri sendiri. Nah, mungkin ini kalau buruk sangka pada diri sendiri ada sebuah positifnya, kebaikan. Kenapa? Untuk mengintrospeksi perbuatan kita yang buruk, kita berubah, ibadah kita yang kurang, kita ditingkatkan, amal soleh kita yang kurang, ya, diperbanyak dan sebagainya. Pergaulan yang buruk kita yang harusnya semacam muhasabah, evaluasi kita, ya, koreksi diri, ya. Nah, ini untuk meningkatkan tentunya keimanan kepada Allah. Ada beberapa penyebab mengapa manusia melakukan sebuah buruk sangka atau suudzon ini. Yang pertama, ya, faktor lingkungan. Karena faktor itu mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan buruk sangka. Oleh sebab itu Allah juga memberikan panduan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan adalah kamu bersama orang yang bertakwa. Dalam surat 9 ayat 19. Ini, ya, faktor lingkungan akan sangat berbahaya, ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya. Kecuali kalau kita bisa mengendalikan, bukan tidak boleh bergaul dengan lingkungan, tapi bagaimana kita mewaspadai lingkungan tersebut. Yang kedua adalah keyakinan yang salah terhadap ideologi, ya. Ini juga akan membuat persepsi kita terus suudzon, kan gitu. Memahami keimanan hanya berdasar akal, ya, karena ideologi kita, pemahaman kita yang salah, ya. Ini tidak sedikit juga akan mengganggu buruk sangka, ya, sama kita. Kemudian juga ada pertahanan diri, artinya tidak siap menerima tadi, ya, dengan mempertahankan kedudukan, mempertahankan jabatan, mempertahankan materi kita, ya, seolah-olah kita tidak mau terhilangkan, tidak mau tergantikan orang-orang lain dan sebagainya. Maka kita bagaimana melakukan sebuah tindakan-tindakan yang buat bersangka pada lingkungannya. Ini yang harus kemudian yang ini juga, ya, penyebabnya yang keempat adalah karena kita kurang ilmu tadi, tidak memahami akibat dari suudzon itu bagaimana, ya, akan menimpa kita, ya, baik menimpa kita oleh sebabkan berbuat tidak baik dengan manusia ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan diancam oleh Allah
Subhanahu dengan ancaman yang pedih tentunya. Kemudian juga sebab yang lain antara lain adalah diskriminasi. Adanya diskriminasi adalah orang-orang kecil kita memisahkan dengan orang yang di bawah kita seolah-olah ya berdasarkan kelompoknya ya, berdasarkan pada kedudukannya ya, menganggap orang lain ya tidak selevel dengan kita. Ini juga akan berakibat. Jadi larangan selain tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12 juga Allah Rasulullah melarang kepada kita, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari yang artinya jauhlah sifat berprasangka ya. Karena sifat berprasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan manusia ya. Janganlah kamu berdengki-dengkian, jangan kamu melaksanakan membelakangi, dan janganlah kamu kebencian ya. Dan hendaklah kamu semua wahai hamba Allah bersaudara. Ini kan untuk kita waspadai ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, banyak kita bertawakal ya, beribadah, tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya ya, sambil kita memperbaiki. Kemudian sibuk dengan yang positif-positif, kita jangan menggunakan waktu-waktu yang tidak baik ya, dimanfaatkan yang positif, berpikir positif kepada Allah, kepada manusia dan pada lingkungan. Yang ketiga tentunya jauhi orang-orang yang mempengaruhi sifat-sifat yang negatif, yang biasa dengan berkumpul dengan hal-hal yang berburu sangka tadi ya, menghindari kan gitu ya, kalau kita tidak bisa mencegahnya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan sujud ini, dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjadi orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.